Bapak Binyamin yang kami hormati narasumber pada hari ini Bapak Agus Wigiardi yang kami hormati moderator sekaligus dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bapak Galih Karnadi serta seluruh peserta webinar yang berbahagia, terkhusus mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan webinar program kreativitas mahasiswa PKM dengan tema ubah ide menjadi inovasi, raih prestasi, tembus PIMNAS. Baik, perkenalkan saya Ahmad Hashim Maulidan selaku mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur selaku MC yang akan memandu pada jalannya acara di pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebagai bentuk cinta tanah air, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan yang belum open cam dari tempat masing-masing bisa open cam terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu Mars Muhammadiyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya ya. Sama itu Mas siapa? Mas Ahmad di share itu juga voice-nya ya. Share voice-nya biar kedengeran. Belum belum masuk Mas apa? Mas Ahmad suara ininya lagunya belum masuk. Harus share itu juga, share voice-nya, share suaranya. Dengar ya? Dengar ya? Dengar nggak?
Hmm? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan semua yang berbahagia di sini, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa khidmat kita terhadap tanah air dan terhadap Persyarikatan Muhammadiyah dikarenakan kendala teknis, mungkin karena tim panitia sedang berusaha troubleshoot. Saya mohon izin sekali lagi tanpa mengurangi esensi acara dan khidmat kita. Saya mungkin minta tolong kepada MC Mas Lidan. Mas Lidan untuk mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya mute semua. Oke, saya sudah unmute semua, saya mute semua ya. Jadi karena kendala teknis, saya mohon izin kepada Mas Lidan, MC untuk segera masuk ke acara prosesi selanjutnya. Silakan Mas Lidan. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis dari sini. Kami lanjutkan saja untuk memulai acara pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Kaprodi S1 Teknik Mesin kepada Bapak Binyamin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Maulidan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan kami banggakan pembicara kita pada webinar PKM pada siang hari ini, Pak Agus Wigiardi. Selamat join dan juga terima kasih atas waktu yang disampaikan nanti untuk menjadi pembicara pada webinar pada hari ini. Oke, yang kedua Pak Galih Karnadi, ya, STMN IPM Engineering. Terima kasih atas kesempatan yang waktu yang juga untuk pelaksanaan pada kesempatan hari ini telah berusaha ya untuk membantu pelaksanaan kegiatan. Bapak Ibu dosen yang hadir dan juga adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Tentunya tak lupa ya
rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama ya dalam thalabul ilmi ya, menuntut ilmu, walaupun dalam kondisi daring ya, online seperti ini ya, tidak melemahkan ya atau mencurahkan niat kita, semangat kita untuk menimba ilmu seperti itu. Oke, terima kasih ya atas semua kehadirannya. Ini program kreativitas mahasiswa ini masih uh, perlu ya kita tingkatkan gitu. Karena uh, dari tahun sebelumnya ya, khususnya adik-adik mahasiswa teknik mesin ya, masih minim bagaimana membuat proposal ya, minim pengetahuan ataupun minim semangat untuk membuat proposal ya PKM itu sendiri. Maka ya dari sini nanti ke depannya sharing dari Pak Agus Wigardi ke adik-adik mahasiswa dapat membuka insight dan juga sharing pengalamannya bagaimana perjuangan effort ketika Mas Agus menulis proposal hingga sampai PIMNAS seperti itu. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa ya ada mahasiswa ketika kita ingin sukses ya dalam segala hal, dalam hal ini misalkan menulis PKM dan tembus sampai PIMNAS, tentunya ikhtiar kita juga harus lebih ekstra seperti itu ya. Ikhtiar kita harus lebih ekstra ya. Tentunya pengalaman bapak-bapak di sini juga harus kita contoh bagaimana mereka berjuang ya, seperti itu Pak Agus Sugiardi ya. Ya, dulu juga sempat sedikit ya sharing dari pengalaman saya juga ketika lolos PKM sampai PIMNAS ya, waktu itu PKM tahun 20 kedua ya, 22 di Uniba Unibrau ya, Brawijaya Malang. Sempat tim kami juga masuk ke PIMNAS seperti itu. Hanya saja belum sampai ke tahap ya 3 besar ya, hanya sampai finalis ke PIMNAS. Nah, ini juga merupakan ya tantangan bagi adik-adik semuanya ya, bagaimana ketika kita ingin lolos PKM kita lolos ke PIMNAS seperti itu. Tentunya ya ide-ide judul-judul yang menarik nanti bisa kita dapatkan ya dari nanti yang disampaikan oleh Pak Agus Wigiardi, pengalamannya kepada adik-adik mahasiswa. Mohon untuk dicermati ya, dan bisa berinteraksi, nanyakan hal-hal pengalaman yang bisa beliau tularkan ke adik-adik mahasiswa di sini semuanya. Oke, mungkin itu saja yang ingin dapat saya sampaikan. Selamat ya untuk mengikuti kegiatan webinar ini dengan penuh antusias, ya fokus, dan juga nanti setelah ini diharapkan adik-adik mahasiswa di sini memiliki ide ya topik atau judul ya PKM untuk bisa dibuat dan di follow up ya untuk periode selanjutnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja Mas Hashim Maulidan. Apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. saya ucapkan kepada Bapak Benyamin atas sambutannya yang telah diberikan. Semoga ini menjadi awal mula untuk prodi S1 Teknik Mesin bisa berkembang dan lebih baik lagi ke depannya dengan dibukakan pintu semi PKM. Jadi wawasan mahasiswa bisa terbuka dan ide-ide bisa tercetus. Baik, selanjutnya masukin acara ini yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu izinkan saya sedikit memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Agus Wigiardi, seorang praktisi dari owner Dr. Engraving Yogyakarta, serta S1 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada yang berhasil meraih medali emas pada ajang PIMNAS
ya. Jadi kali ini bakal dipandu atau membersamai bersama diskusi kita hari ini bersama dosen kita yaitu Bapak Galih Kardani. Oleh karena itu, kepada Bapak Galih Kardani bisa mengambil alih jalannya acara untuk memandu acara pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Ye, terima kasih banyak Mas Lidan dan panitia teman-teman himpunan. Mohon izin Bapak Binyamin PhD selaku Kaprodi yang tentu kita hormati dan kita banggakan. Yang terhormat Mas, ya saya panggilnya Mas, atau Bapak Agus Wigiardi, Sarjana Teknik, selaku kawan lama, ya, kawan lama dulu zaman kuliah di Kampus Biru UGM Jogja. Kemudian kepada Ketua Panitia dari Himpunan dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, izinkan saya mengambil alih atau diberikan kuasa oleh MC Mas Lidan, begitu ya, untuk membuka acara diskusi kita pada pagi hari ini. Gitu. Jadi mohon konfirmasinya sebelum saya lebih jauh, apakah suara saya dan screen saya terlihat dan terdengar? Clear, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bin. Saya izin lanjutkan. Terima kasih Mas Agus. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah dan berbahagia ini, walaupun kita di ruang maya ya, tidak langsung berjumpa face to face tatap muka dengan rekan-rekan mahasiswa, panitia, dan juga pembicara kita yang luar biasa, tapi tidak mengurangi esensi acara kita pada pagi hari ini, berbagi ilmu ya. Begitu Mas Agus, nanti kita berbagi ilmu, kita interaksi, formatnya akan interaksi dua arah, mungkin sudah disampaikan oleh MC Mas Lidan tadi. Jadi kita 1,5 jam ke depan, dari jam 10.30 sampai jam 12 kurang, akan menerima paparan dan juga sharing yang jarang-jarang kita dapatkan dari pertama selaku lulusan. Itu dulu saya perkenalkan, beliau ini Mas Agus Wigiardi, saya izin memperkenalkan, adalah lulusan dari Sarjana Teknik Mesin. Jadi beliau sama seperti kita menempuh pendidikan S1 Sarjana Teknik Mesin. Itu yang pertama, Yang kedua, selain Sarjana Teknik, beliau lulus dari UGM Teknik Mesin. Seperti yang disampaikan tadi, beliau juga merupakan owner atau direktur utama lah bahasa keren sekarang ya. Atau CEO kalau bahasanya drakor, CEO dari Dr. Engraving. Nah, nanti mungkin bisa jelaskan apa itu Dr. Engraving. Beliau di Dr. Engraving itu selaku teknopreneur atau wirausaha yang bergerak di bidang prinsip keteknikan yang ternyata, nah ini yang menarik Mas Agus dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, ternyata cikal bakal dari teknopreneurship dari usaha Mas Agus yang mengekspansi sampai ke benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan tentu Asia ini adalah cikal bakalnya zaman kuliah. Jadi zaman Anda sekarang ini. Jadi saya izin memperkenalkan juga, saya izin sebut namanya Mas Lidan misal. Mas Lidan kemarin, Mas Agus, MC kita ini, itu kemarin lolos pendanaan atau lolos tahap selanjutnya untuk program kewirausahaan kampus. Betul begitu nggih Mas Lidan nggih? Dan tim Mas Lidan dan siapa kemarin? Lidan, Khairil. Betul, Pak. Itu lolos pendanaan dan alhamdulillah di bidang perfume ya, di bidang perfume. Ya mungkin nanti kita bisa sharing lebih lanjut di luar diskusi juga enggak apa-apa, tapi sedikit cerita sebelum kita ke pemateri. Satu produsen parfum lokal di Indonesia, yaitu HMNS atau HMNS atau Humans,
itu didirikan oleh mahasiswa teknik dan tim teman-teman dari ITB Ganesha. Jadi tidak ada yang tidak mungkin suatu saat nanti dari UMKT, Kampus Keteknikan FST ini di Jalan Juanda, lahir juga teknopreneur yang serupa. Atau jika di industri juga menerapkan prinsip-prinsip daya juang dan sebagainya yang serupa. Nah ini yang saya tadi perkenalkan beliau Mas Agus, cikal bakal Dr. Engraving adalah saat kuliah, beliau menekuni, merintis usaha engraving dan juga ngiras pantes. Apa ya bahasa Indonesianya ngiras pantes? Kalau Jawa itu ngiras pantes. Bahasa Indonesianya ya sekali tepuk dua pulau terlampaui, ya merintis, ya ikut PKM. Nah, bagi mahasiswa-mahasiswa yang terutama junior-junior semester 1, angkatan 2006, angkatan 2005 dan semester bawah, mungkin yang belum tahu PKM. PKM itu adalah program tahunan yang bergengsi seluruh mahasiswa, sekali lagi seluruh mahasiswa yang mereka sekolah di kampus, akademi, institut, sekolah tinggi, apapun itu, mahasiswa se-Indonesia berkompetisi untuk mengeluarkan ide-ide kreatif mereka supaya mahasiswa seluruh Indonesia ini bisa lolos, didanai, dan lanjut ke tingkat nasional dari program kreatif mahasiswa atau PKM ini ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi bagi mahasiswa baru, mahasiswa yang tingkat awal, PIMNAS PKM ini adalah 2 tahap yang berjenjang. Di level bawah kita berkompetisi di PKM se-Indonesia, jika tembus lolos akan diuji bertahap hingga PIMNAS, dan di PIMNAS ini jago-jagonya, perwakilan-perwakilannya se-Indonesia bertarung semua di pekan, ya namanya aja pekan, berarti beberapa hari, minggu ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Dan yang menang di kompetisi itu membawa nama universitas masing-masing, itu paling tinggi tentu Anda tahu, dapat medali emas. Dapat medali emas itu adalah pencapaian tertinggi di PIMNAS, dan selain membawa nama timnya, dia juga membawa nama kampusnya. Siapa tahu dengan izin Allah, dengan semangat dan didorongkan oleh keinginan luhur, di kampus UMKT, terutama Fakultas Sains dan Teknologi dan di Teknik Mesin, muncul jagoan PKM-PKM baru. Insya Allah, amin. Nah, itu sedikit latar belakang. Jadi beliau setelah merintis di UGM sejak mahasiswa, kemudian lulus S1, beliau sempat bekerja di perusahaan pertambangan, sempat ke beberapa lokasi batu bara seperti di Kalimantan Tengah, ya. Kemudian di site-nya Adaro. Kemudian selama kuliah juga beliau menerima banyak beasiswa, tidak hanya prestasi di bidang kreativitas, tapi juga di beasiswa. Dan kemudian di pekerjaan juga mengikuti beberapa training tingkat nasional oleh Triputa Group, dan juga bekerja banyak, nanti beliau akan cerita. Tidak cukup waktunya kalau saya terus yang memperkenalkan diri. Hingga saat ini sustain atau berlangsung dari 2 medali PIMNAS yang beliau bidani. Yang pertama, medali emas saat beliau mahasiswa. Dan yang kedua, medali emas PIMNAS saat beliau sudah punya usaha dan menjadi mitra usaha. Jadi sambil menjadi mahasiswa, dapat PIMNAS, setelah itu mungkin ketagihan mungkin Mas Agus. Nanti mungkin bisa dijelaskan Mas Agus. Setelah dapat medali emas di tingkat mahasiswa, beliau menjadi mitra usaha atau pembimbing informal, dapat emas lagi. Jadi double ini. Kalau satu lagi berarti treble winner kayaknya ini. Nah, itu sedikit perkenalan singkat. Karena sudah waktu 10.30 tepat, saya persilahkan kepada yang terhormat yang kita tunggu bersama-sama, kepada Mas Agus Wigiardi, Sarjana Teknik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nanti jika ada pertanyaan, mungkin Mas Agus akan melit. Monggo, silahkan, ini interaktif. Tidak ada sesi Q&A khusus. Silakan Mas Agus, terima kasih. Matur nuwun Mas Galih, saya manggilnya Mas Galih ya, karena teman lama gitu ya. Ya, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, saya untuk set screen ya. Nanti kalau teman-teman dicek kira-kira sudah terlihat atau belum. Sudah terlihat, Mas. Ya, sampun. Mungkin bisa di share screen-nya, Mas. Bukan full screen, maaf. Slideshow. Slideshow. Ini saya sudah slideshow, kira-kira sudah terlihat belum? Oh, layar satunya berarti, Mas. Oh, dua Belum, layar. belum. Gini. Sebentar, Mas. Sudah terlihat belum? Masih yang PPT slide edit-nya, Mas Agus. Sebentar, Mas. Ada dua screen berarti. Nah, itu gimana saya cara pindah screen ya? Saya mohon maaf karena saya sudah lama sekali tidak presentasi ya. Sik, Mas, ini kan dari sini terus saya slideshow pindahnya kemana ya? Ada yang bisa bantu? Mungkin di icon slideshow. Nah, mungkin ini incoming. Oke, terputus lagi. Coba sekali lagi, Mas Agus. Mas Agus izin di share kembali, Mas. Oke, ini Slideshow. PPT-nya ya. Oke, slideshow. Nah, ini saya klik slideshow di sini. Sudah belum, Ya. Mas? Ini maaf, Mas Agus. Ada dua monitor kah di situ, Mas Agus? Atau Enggak, satu Mas, monitor cuma laptop aja? Cuma Oh, satu cuma aja. satu. Oke, sebentar. Izin nggih, Mas. Nggih, Tab monggo, Mas. slideshow Ngapunten coba. niki. Ke tab aman sekali, Mas. Ke slideshow. Klik Ke kanan. atas itu slideshow. Ke atas, Mas, ke tabnya ada slideshow. Oke, nggih. Nggih. From beginning. Oke. Nah, itu di layar laptop jenengan sudah muncul satu full screen atau belum? Oh, sudah full screen ya. Tapi yang tertampil malah ini ya, yang tertampil malah PPT-nya. mungkin bisa dikirimkan ke saya, Mas Agus. Izin nggih, mohon maaf. Oke, Dikirimkan bentar, Mas. PPT-nya ke ke WA Apa-apa. saya, nanti saya share dari sini gitu. Oke. Nanti saya yang izin tampilkan, Mas Agus. WA aku kabotan, Mas, ini. Solusinya apa ini? Terlalu ini ya, filenya besar ya. Iya. Pak ini Pak Agus, setelah slideshow yang ini di minimize, tampil nggak yang slideshow-nya di belakang? Oh, Yang oke, ini coba minimize, di coba. minimize. Di minimize yang ini. Window-nya di minimize dulu gitu ya. Mungkin bisa. Ini. Saya slideshow ya. Sudah atau belum? Belum. Masih belum, sebentar, Mas. Ya, ini saya lagi nyoba buka WA saya di laptop, itu ternyata sepertinya berat sekali. Mohon maaf karena chatnya terlalu banyak ya. Biasanya kalau itu tampilannya dia Bentar, tak cari yang akal udah dulu, Mas. slideshow, tampilan di belakang biasanya tampilan. Baru yang depan ini bisa di minimize. Oh iya, Mas Agus, permisi Mas. Itu PowerPoint-nya di minimize bisa nggak Yang
window-nya itu kita minimize window PPT-nya. Nah, itu di Oke, oke. Nah, ini ini sudah saya tertampil di minimize. belakang gitu. Oh, sudah, oke. Oke. Masih belum bisa Hmm, berarti, oke? masih belum bisa, Mas. Kita otak-atik dulu ya. Present online, custom slideshow, hide slide, uh, zoom in, show presenter view. Jadi Nah, kira-kira itu show presenter view, Mas. Sudah, Mas. Sudah ya? Sudah. Sudah terlihat belum? Belum. Masih layar yang sama. Ini sama, Mas. Ini kasusnya sama seperti yang di Zoom saya sebelah. Di pemateri profesor dari UMS juga sama seperti ini. Oke, Hmm. sebentar. Izin kalau di WA belum bisa, Mas. Mas Agus, PPT-nya. Nah, coba Mas, saya tak nyari kabel data dulu ya. Tak Atau pindah ke ke HP terus email. tak kirim ke WA Mas Galih ya. Boleh. Boleh, Mas. Sebentar Mas, tunggu tak Oke, cari kabel data dulu siap. sebentar. Ya, mohon izin ya untuk peserta mahasiswa kita tunggu sebentar. Pemateri Mas Agus kita transfer untuk backup ininya, kita sharing slide-nya. Baik Pak, baik Pak. Oh ya, sedikit cerita. Ini yang ditampilkan ini. Nah, ini mumpung saya menunggu nih Mas, Pak, boleh share Mas Agus cerita. Monggo Mas, silakan. Oke. Saya izin stop share. Saya coba share punya saya nggih. Nah, ini bisa terlihat gak ini? Narsis sedikit gak apa-apa ya? Narsis. Ganteng, Pak. Menyala ya? Penyala. Oke. Nah, ini sedikit cerita ini. Nanti nyambung dengan apa yang dibilang Mas Agus. Jadi Ya. sedikit background. Saya lulus S1, beda gitu dengan Mas Agus. Kalau Mas Agus itu lulus S1 ke tambang batu bara. Lokasinya di hauling atau di pit ya, kalau batu bara itu darat. Saya lulus S1 ke lokasinya lepas pantai. Itu di belakang itu, nun jauh di sana itu adalah Selat Makassar. Itu Selat Makassar. Nah, di Selat Makassar ini kita ada satu rig ya, atau anjungan pengeboran lepas pantai. Anjungan pengeboran lepas pantai yang namanya rig West Berani. Rig West Berani ini dulu ya, seingat saya yang mempunyai itu namanya perusahaan Seadrill. Seadrill. Apa itu perusahaan Seadrill? Itu perusahaan yang mempunyai drilling rig. Jadi rig ini, anjungan ini yang saya foto ini, itu yang punya adalah perusahaan namanya Seadrill. Nah, di saat saya bekerja itu tahun 2012 di Selat Makassar ini ternyata di saat yang kurang lebih tahun sama, Mas Agus ini mengerjakan, sekali lagi, mengerjakan pesanan dari Seadrill berupa helm ukir souvenir, bukan helm proyek, nggih. Tolong dibedakan. Bukan helm proyek di lapangan, tapi helm ukir sebagai souvenir. Nah, biasanya souvenir-souvenir itu dibagikan ke tokoh-tokoh, misal kalau ada kunjungan Sidril ke pimpinan daerah, kunjungan Sidril ke menteri, atau dari bisnis to bisnis, Sidril ke Pertamina, buah tangan atau oleh-oleh atau souvenirnya. Kalau di orang lapangan kayak saya di perusahaan minyak atau batu bara, kalau Mas Agus, itu souvenirnya tuh helm kayak gini. Jadi saya kerja di Sidril, di rignya Sidril, saya dikerja di Selam Bersih, rignya Sidril, nun jauh di sana, Mas Agus mengerjakan pesalannya helm Sidril gitu loh. Bisa dibayangkan gitu. Bisa gitu. Nah, itu. Jadi ceritanya kayak gitu. Nah, apa hubungannya begitu? Apa hubungannya ini nanti si drill ini dari cerita saya ke
ceritanya Mas Agus. Nah, ini. Saya izin stop screen share saya yang ini, foto saya yang narsis ini, di si drill rig ini, ke si drillnya Mas Agus. Bentar. Jadi sekarang saya alihkan ini, si drillnya lokasi, ke si drillnya workshopnya Mas Agus ini. Kita coba ya. Ini share PPT akan dari saya. Izin nggih, Pak Mas Agus. Saya izin untuk Oke, ambil alih screen-nya. Nanti Mas Agus monggo Mas. silahkan kasih tahu ke saya kapan next dan back sebagainya gitu nggih. Oke Siap. Mas, aman. Oh, Siap, oke. siap, siap. Oke, nggih. Jadi saya izin ini share screen. Semoga share saya yang ini bisa terlihat. Belum muncul. Belum ya. Ya belum, memang ini send request. Sharing is not turned on. Tolong saya dibuat menjadi ini dulu. Saya sudah share request menjadi presenter. Saya agar bisa menjadi host, mungkin Pak Benyamin bisa membantu saya ya Pak. Iya, ampun Pak. Sudah, nggih? Oke, siap. Saya share ini saya. Oke. Nah, ini sudah dapat saya ininya. Sudah dapat kontrolnya. Sekarang saya share screen. PPT slide. Oke, semoga sudah bisa terlihat si drill-nya Mas Agus. Nah, sudah Mas. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Namanya ngeri di bawahnya itu. Joko Widodo. Coba silakan Mas Agus diceritakan. Terima kasih, monggo. Ya. Iku wong Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya kita kenalan dulu singkat. Nama saya Agus Wigiardi, owner dari Dr. Engraving seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Galih ya. Nah, jadi teman-teman di belakang itu ada gambar helm ukir yang saya kerjakan tahun 2015. Itu pesanan langsung dari perusahaan minyak namanya Sidril. Itu real ada di seluruh dunia. Di Indonesia pun ada. Yang tadi tempat Mas Galih berkarir ya, awal. Nah, kebetulan kita di tahun 2015 itu dapat satu kepercayaan dari Sidril untuk membuatkan souvenir yang akan diberikan untuk Presiden RI waktu itu Pak Joko Widodo. Jadi satu kesempatan terhormat itu ya. Kita diberi kesempatan itu walaupun sebetulnya kami mengerjakan beberapa kali souvenir yang akan diberikan yang akan diberikan untuk Presiden. Yang terakhir kemarin kita ngerjakan juga ada, cuma nanti mungkin di slideshow nggak ada, lupa saya. Itu kita membuat souvenir kunci pesawat, yaitu penyerahan pesawat Airbus A400 dari TNI kepada Presiden Prabowo. Gitu ya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah kita masih dipercaya oleh Istana Negara ya untuk mengerjakan beberapa proyek yang levelnya itu untuk diberikan kepada kepala negaranya. Lalu lanjut, Mas, slide kedua. Siap, Mas. Next ya. Nah, Wah, ini yang foto panas ya. tahun politik, Foto hati-hati, panas. Mas. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi di sini saya tidak memihak kepada siapapun, tidak ada kepentingan politik juga, cuma ini saya ingin berbagi ke teman-teman bahwa mungkin dulu tahun 2015 saya hanya sekedar bermimpi. Wah, saya sekarang hanya mengerjakan helm atas nama Presiden. Mungkin nggak ya suatu saat nanti saya bisa datang, bertemu langsung, berjabat tangan, bahkan foto bareng dengan Presiden. Dan alhamdulillah di tahun 2025 mimpi itu terwujud. Nah, jadi clue-nya buat teman-teman jangan takut untuk bermimpi. Mimpi itu gratis, orang bayar, ya. Nggak usah takut, oke? Clear? Nah, ini foto saya bersama dengan bapak mertua saya. Jadi saya mengajak bapak mertua saya juga. Kebetulan beliau itu sangat ngefans sekali dengan Pak Jokowi. Nah, alhamdulillah diberikan izin untuk datang ke rumah beliau, masuk sampai halaman rumah beliau dan foto bareng di sana. Alhamdulillah ya.
Karena tidak semua orang punya kesempatan ini, gitu. Lalu yang berikutnya, nah ini agak lain sedikit, ya. Di sana tertampil foto sepeda. Mas Gale bisa next Oke, slide-nya, sebentar Mas. atau lagi loading. Loading Nah, kayaknya ini kendala jaringan. Ya, sudah ya. sudah. Nah, ini kenapa penting saya tampilkan di sini supaya teman-teman tahu bahwa ini itu adalah sepeda yang saya pakai untuk menempuh pendidikan dari SMP tahun 2004 dibelinya hingga kuliah lulus tahun 2015. Artinya selama 11 tahun saya menempuh pendidikan itu saya menggunakan sepeda ontel. Nggak perlu gengsi, yang penting fungsi. Dan tadi pagi juga saya sampaikan ke Mas Galih dan Pak Benyamin, mohon maaf ya, laptop yang hari ini saya pakai itu laptop yang saya beli tahun 2011. Clear, umurnya udah 15 tahun. Gitu ya. Nggak rusak. Ya. Jadi bagi teman-teman, apalagi orang-orang engineering, ya, orang-orang engineering itu harus mengutamakan fungsi daripada gengsi. Betul ya? Oke, betul. Oke. Lanjut, Mas. Siap. Nah, ini saya bagi sedikit prestasi saya selama SMA supaya teman-teman tahu, oh sebenarnya Mas Agus itu siapa sih? Nah, lanjut Mas, tolong diklik. Nah, oke. Jadi ini tidak semua prestasi saya tulis di sini, hanya sebagian saja ya. Jadi saya itu berkecimpung di Olimpiade dari mulai SD, SMA, lanjut ke SMA, terus SMA pun agak melenceng sedikit, saya jadi anak band Mas. Sama Dulu Mas. posisi saya sebagai drummer, ya, dapat juara 1 dan meraih the Weh. best drummer. Oke. Weh. Gitu. Nah, yang paling seru adalah nomor 10. Ketika saya dinobatkan sebagai peraih 3 nilai tertinggi ujian saringan masuk ITB se-Indonesia. Jadi saya dulu sempat keterima di ITB, jurusan apa Mas? TI. Itu jurusan paling favorit se-Indonesia Raya. Benar Mas Galih ya? Insya Allah. Betul. Ya. Nah, teman-teman kalau suruh pilih, kira-kira mau pilih mana? Waktu itu saya dihadapkan dengan 2 pilihan. Pertama, diumumkan sebagai peraih 3 nilai tertinggi se-Indonesia di ITB, itu langsung full beasiswa sampai lulus, Mas. Nggak perlu daftar, langsung otomatis dapat beasiswa. Yang kedua, 2 hari berikutnya UGM pengumuman. Saya diterima di Teknik Mesin UGM. Itu saya meraih nilai ujian tulis UMUGM namanya ya, tertinggi Oke. se-Indonesia Raya, Mas. Nilai Hmm. saya itu 93%, passing grade-nya. Jadi bisa dipastikan matematika benar semua, fisika benar semua, kimia benar semua, biologi benar semua gitu ya. Luar biasa. Ye. Gitu. Nah, ini pilihan sulit. Satu, saya diterima di Teknik Mesin, tapi nggak dapat beasiswa waktu itu di UGM, belum dapat beasiswa ya. Yang kedua, keterima di ITB, jurusan STI, itu udah langsung full beasiswa, Mas. Suratnya ada di email. Tapi saya tetap fokus, bukan masalah beasiswa atau enggak. Ini saya tuh mau kuliah. Kuliah itu bukan cuma sekedar teman-teman kuliah belajar 4 tahun dapat sebuah selembar kertas ijazah, no, bukan sekedar itu. Tapi kuliah 4 tahun itu adalah yang menjadi investasi teman-teman di masa depan. Maka itu harus diputuskan dengan hati. Nah, hari itu saya konsultasi dengan guru, dengan teman-teman, akhirnya fix saya mengambil jurusan yang hari ini teman-teman ambil juga, yaitu apa? Jurusan teknik mesin. Walaupun saya tahu itu saya belum dapat beasiswa hari itu, gitu ya. Tapi hati saya mantap, wes bismillah, pasti nanti ada jalannya gitu ya. Saya ambil teknik mesin UGM, Mas. ITB saya tinggal, Mas. Walaupun full beasiswa ya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini sewaktu saya kuliah, jadi saya teknik mesin UGM angkatan 2010. Artinya kalau tahun 2011 itu baru semester 2, semester 3. Itu kita sudah mulai
mengikuti berbagai ajang, Mas. Jadi bagi teman-teman yang sekarang duduk di semester 2, semester 3, itu jangan terus, wah aku tak sekarang fokus dulu lah belajar, ngejar prestasinya nanti, jangan. Kalau bisa bareng kenapa enggak, gitu ya. Jadi di tahun 2011 itu semester 2, semester 3, kami sudah mulai berkontribusi untuk kampus ya, berkontribusi untuk negeri, itu ikut lomba-lomba robot dari mulai juara 4. Dan kita nggak kecil hati, Mas, walaupun cuma dapat juara harapan 1 ya. Dan itu saya sangat ingat ketika saya dapat juara 4, itu saya harus mengorbankan untuk tidak ikut UAS 1 hari. Karena finalnya itu adalah bersamaan dengan UAS. Gitu ya. Cuma saya berpikir, dan tim teman-teman itu, ini kita itu ikut lomba belum tentu lu setahun sekali bisa lolos sampai tahap final gitu kan. Kalau UAS oke lah, masih bisa kita remedi, masih bisa kita ulangi gitu ya. Jadi akhirnya saya dengan teman-teman, dengan tim sepakat, wis hari pertama UAS kita bolos gitu. Kita fokus ke final gitu. Dan akhirnya apa? Tahun depannya event-event berikutnya ketagihan, Mas, untuk ikut lomba lagi, dan alhamdulillah kita dapat juara 1 tingkat nasional, Land Follower Robotic Contest. Dan terus 2012 makin ketagihan lagi, kita terus ikut lomba-lomba gitu kan, sampai akhirnya, tolong Mas di next slide. Nah, sampai akhirnya kita itu mencoba ikut apa itu yang namanya PKM. Kalau teman-teman lihat di tahun 2012 itu adalah tahun pertama kami untuk ikut PKM. Dan levelnya mana, Mas? 2012 pertama kali kita level PKM hanya sampai lolos proposal, ya, didanai, tapi tidak sampai tembus PIMNAS. Apakah dari situ kita kecil hati, terus kecewa? Enggak. Kita coba lagi tahun depan. 2013 kita ikut lagi, gitu ya. Kita ikut lagi, kita evaluasi tahun kemarin kenapa ya, kok saya nggak lolos PIMNAS? Proposalnya salahnya di mana ya? Atau kurang apa ya? Atau produknya kurang menarik? Atau mungkin presentasinya yang kurang benar? Itu kita semua kita ulas, kita kupas, dan akhirnya di 2013 kita lolos di PIMNAS sekaligus dapat medali emas. Gitu. Jadi ini penting buat teman-teman. Jangan misalnya tahun ini ikut nggak lolos, terus kecil hati tahun depan nggak mau nyoba. Jangan. Justru itu yang menjadi cambuk kita. Kenapa ya kok nggak lolos ya? Teman-teman evaluasi. Nah, setelah ini akan ada video. Itu bisa diputar nggak kira-kira, Mas, videonya? Ya. Oh, ini masih ya. Ini lanjut yang PKM. Terus lanjut, Mas. Ini Mas, Nah, sebentar bisa Mas, saya diputar nggak videonya? mau memastikan supaya tidak ada kendala teknis lagi. Apakah Iya. rekan-rekan mahasiswa bisa melihat videonya? Screen share-nya. Bisa, Pak. Bisa, Ge? Bisa, Ge. Saya Kalau putar ya, Mas Agus. Saya putar ya. Oke, monggo, Mas. Siap, Silakan. saya izin putar sebentar. Tapi nggak tahu suaranya. Suaranya belum terdengar sih, Mas. Kalau di saya ya. Mohon maaf, gimana Mas? Kalau suaranya belum kedengaran. Kalau videonya sudah muter tapi suaranya belum. Suaranya belum kedengeran. Nah, ini sama seperti tadi. Atau kalau di teman-teman lain, kira-kira gimana? Kalau memang tidak Sama bisa, Pak, nggak apa-apa, nggak Mas. ada Yang penting suaranya kita, Pak. Nggak ada Nggak ada suara, suaranya. Pak. oke, yang penting nonton videonya Sebentar. dulu ya. Nah, Ya Pak, siap. Sebentar. Kasih saya waktu 1 menit, Ge. Sebentar. siap. Monggo, Mas. Ditunggu, Ge.
Oke, sebentar, bukan di sini. Kita ke share-nya ini, share settings. Share settingsnya di Windows size bukan, Windows share bukan, share button bukan, advance, bukan screen capture, screen sharing, video sharing sudah, screen capture bukan, audio setting, speaker, touch speaker, output volume, spatial audio, microphone. Share computer sound, stereo, high fidelity. Oke, seharusnya ini bisa. Terima kasih Pak Bin. Kita coba sekali lagi, nggih. Mohon dikonfirmasi apakah Di bisa. tangan kreatif 5 mahasiswa Nah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sudah selain masuk? untuk penerangan, lampu juga diciptakan Kalau sudah sebagai masuk, alat saya pause, untuk saya mengusir play nyamuk. kembali. Kreativitas ini mengantarkan Sudah, Pak. mereka Sudah, Pak. menggunakan Oke, ilmu saya yang pause, saya play kembali. Kasih, Pak. Oke, saya ulang ya. Ini pria Solo, bukan, ini pria Jogja ini, bukan pria Solo. Oke, saya share. Bismillah. Di tangan kreatif 5 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, selain untuk penerangan, lampu juga diciptakan sebagai alat untuk mengusir nyamuk. Kreativitas ini mengantarkan mereka memenangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-26 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Siapa sangka lampu hias dari logam ukiran khas Kota Gede ini dapat mengusir nyamuk. Tapi inilah hasil karya 5 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 5 mahasiswa diantaranya yaitu Agus Wigardi, Diah Budiasi, Dwi Pusitarini, Aditya Doni, dan Saprindo Prabantara. Mereka berinisiatif merancang alat pengusir nyamuk yang lebih aman dan nyaman serta indah. Lampu akan terlihat indah menghiasi ruangan saat dinyalakan. Lampu ini juga dilengkapi sejumlah rangkaian elektronik yang digunakan untuk membuat dan memancarkan gelombang ultrasonik. Pengennya kami pengen membuat salah satu alat yang itu dia bisa multifungsi. Nah, di sini kami ambil lampu, kenapa? Karena lampu adalah salah satu alat yang dia portable, dan yang kedua itu umum. Artinya kita bisa ditaruh ruangan tamu bisa, ruang tidur bisa, ruang pertemuan, pokoknya di semua tempat bisa. Terus Sayangnya, pembuatan lampu atau robot pengusir nyamuk ini masih memerlukan biaya sangat mahal. Karena itu, mereka akan melakukan evaluasi di sejumlah bagian, agar nantinya lampu anti pengusir nyamuk ini bisa diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Dari hasil karya tersebut, 5 mahasiswa ini berhasil meraih medali emas dalam ajang Pekan Ilmiah. Sudah. Sampai situ Mas Agus videonya. siap. Nah, jadi teman-teman, ini real. Teman-teman bisa cek di YouTube, ini bukan AI ya. Jadi jangan sampai berpikir, wah ini AI nih biar keren. Enggak, itu real. Teman-teman bisa cek di YouTube ya. Langsung mungkin buka akunnya SCTV liputan6.com ya, tahun 2014 ya. Jadi itu unprediction, tidak ada kita kepikir bahwa hasil yang kita upayakan sejauh itu sampai PIMNAS ternyata malamnya, jadi kita tiba di Yogyakarta, pulang dari Lombok itu sore, malamnya itu ditelepon oleh pihak UGM, Mas, besok pagi tolong kumpul satu tim, akan ada wawancara eksklusif dari SCTV. Jadi kita badan masih capek, tapi nggak boleh banyak alasan ya. Kuncinya itu, kalau teman-teman pengen sukses, pengen targetnya tercapai, pengen mimpinya terwujud, nggak boleh banyak alasan. Kuncinya itu ya. Nah, kita akhirnya dengan kondisi masih badan capek, mungkin masih ngantuk ya. Mau nggak mau kita harus live ketemu SCTV. Gitu. Oke Mas, lanjut. Nah, itu tadi yang pertama. Jadi sebenarnya saya itu masuk TV sering, beberapa kali ya. Yang kedua, ini setelah kita menang ajang robot kontes internasional di Jakarta, itu ada saya yang saya lingkari warna biru ya. Nah, yang lain yang baju hitam itu dari teman-teman Elins, yang baju merah itu dari teknik elektro, mungkin Mas Galih kenal ya. Dan itu ada teman-teman dosen. Ini kita masuk TV lagi untuk yang kedua kalinya di channelnya Era Tekno by TVRI. Oke. Nah, ini ada cerita unik di sini. Jadi ini sangat keterbatasan. Ini tidak didanai PKM sama sekali. Kita punya ide, tapi tidak lolos PKM, Mas. Terus kita nggak ciut ya. Jangan sampai ide kita ini mandek, ide kita ini berhenti hanya gara-gara tidak didanai.
Itu banyak kasus teman-teman idenya bagus, begitu tidak lolos terus ciut. Terus akhirnya minder, udahlah berhenti aja lah sampai di sini gitu ya. Ini kita enggak. Kalau teman-teman tahu, itu adalah riset pertama kali hari ini disebut dengan drone, kalau teman-teman tahu. Tapi kami di 2012 itu sudah mencoba bikin drone versi mahasiswa. Zaman itu belum ada drone, Mas. Cina belum bikin drone 14 tahun yang lalu. Jerman juga belum punya drone waktu itu. Itu lengannya diambil dari mana kalau teman-teman tahu? Diambil dari batang jemuran tetangga, kos-kosan. Kita nyari bahan aluminium, loh iya, itu saya cerita real apa adanya, makanya robotnya kan bentuknya berantakan ya, kabelnya semrawut, karena apa? Karena nggak ada dana. Tapi kreativitas, inovasi, itu tidak boleh terbatas, hanya karena nggak ada dana. Yang penting idemu jalan, Mas, gitu loh. Kalau udah ada dana, nanti bagusin, kasih casing, kasih cover gitu ya. Yang kabelnya masih berantakan nanti dimasukin ke dalam wadah, itu masih berantakan, nggak apa-apa. Sampai kita tuh, pokoknya piye carane, itu ide ini harus berhasil terwujud. Jadi idenya apa? Waktu itu Jogja tahun 2010 itu kena erupsi Merapi. Kalau teman-teman ingat ya, itu sampai perkuliahan diundur, yang harusnya ujian akhir semester itu pun dibatalkan, diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan kasusnya adalah banyak, mohon maaf, korban-korban mayat yang di lereng Merapi itu tidak bisa dievakuasi. Bahkan tim SAR dan BMKB pun, karena kan suhunya sangat panas ya, sapi aja melepuh sampean. Jadi sapi panggang di sana itu. Dan tim SAR pun tidak berani datang ke sana kalau belum tahu, titik koordinat ini loh ada korban meninggal, titik koordinat sini loh ada. Nah, waktu itu teknologi belum canggih ya, sehingga kami para mahasiswa berpikir, gimana caranya kita bisa membantu BMKG, gimana caranya kita bisa membantu tim SAR untuk menentukan lokasi-lokasi mana saja yang di situ ada korban. Nah, kita akhirnya membawa dua ini. Satu itu ada land follower, semacam land follower, yang di depannya itu warna hijau itu adalah kamera ya. Jadi dia yang akan masuk, kalau sekarang kan yang udah canggih itu robot lalat yang kecil ya, yang ada kameranya juga sebagai kamera pemantau, robot tikus, robot kupu-kupu. Kalau zaman dulu belum ada itu, Mas. Terus drone itu untuk memantau, kan dari UGM ke Merapi itu jaraknya sekitar 25 km. Jadi kita bisa mantau dari kampus, memantau kondisi yang ada di Merapi saat itu. Titiknya di mana gitu kan. Nah, yang untuk masuk ke jalur darat itu adalah robot kecilnya. Itu ide awalnya simpel, berawal dari masalah teman-teman BMKG dan tim SAR. Ya. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah foto waktu kita ada di PIMNAS ke-26 Lombok NTT. Di belakang itu agak silau kena cahaya lampu ya, itu poster, karena di PIMNAS itu yang dilombakan ada dua, satu presentasinya, yang kedua posternya. Ini kita show, jadi teman-teman di situ harus menampilkan yang terbaik mungkin, posternya pun kalau bisa didesain yang menarik sehingga juri itu melihat, datang, pengen tanya-tanya gitu ya. Sebisa mungkin kalau memang produk teman-teman itu bisa dibawa. Karena ada beberapa kasus di mana produk itu tidak boleh dibawa. Bukan tidak mau dibawa ya, tapi nggak boleh dibawa. Salah satunya produk yang overweight atau overlength. Kalau misalnya teman-teman buat katakanlah misalnya tangga gitu ya, tangga yang panjangnya 10 meter, kan nggak akan mungkin dibawa masuk bandara, gitu kan. Atau mungkin teman-teman bikin produk yang ternyata beratnya itu hampir 1 ton karena besi semua gitu ya, itu pun tidak mungkin untuk dibawa ke acara. Gitu. Jadi tapi teman-teman nggak boleh takut, wah ini kami desain supaya alatnya itu kecil, yang memungkinkan untuk dibawa. Enggak. Nanti saya kasih suatu bocoran, di mana ada ya, dan ini kemarin saya sudah sempat ngobrol dengan Mas Gale ya, ada satu peserta PIMNAS dari UGM juga, yang tadi Mas sampaikan di tahun berikutnya 2014, karena saya sudah fokus ke skripsi semester 8 ya, ide saya tadi, saya minta ke adik-adik kelas, ke junior-junior, Mas, saya punya ide gini, bisa nggak
teman-teman bantu bikin proposal sampai PIMNASnya. Nanti saya bimbing jalannya seperti apa. Itu berat alatnya tembus di angka 500 kilo. Sangat tidak mungkin untuk dibawa ke PIMNAS. Gitu ya, sangat tidak mungkin dibawa. Bahkan untuk dibawa ke Monev internal saja. Waktu itu Monev di gedung lantai 5, bayangkan 500 kilo ngangkatnya dia. Iya. Lift pun sepertinya lift kampus itu maksimal berapa kilo, Mas? Ingat nggak kira-kira? Kalau ada 20 pax orang dan masing-masing orang rata-rata 60, ya kira-kira sekitar 150, 200 maksimal, max. 180 lah katakanlah. Ya, nah berat kita itu sampai 500 kilo, Mas, alatnya. Nanti Sorry. Mas Ya, Galih itu. bisa, nanti Mas Galih bisa show ya, bisa show juga itu bentuk alatnya seperti apa, gitu ya. Nah, tapi yang serunya adalah itu lolos PIMNAS dan dapat medali emas, Mas. Wah, jadi ada Walaupun alatnya tantangan nggak bisa dibawa. lolos. Siap. Iya, jadi teman-teman jangan wah ini alatnya, nanti kalau juri nggak lihat alatnya penilaiannya berkurang. No, kalau teman-teman itu pintar, kalau teman-teman itu kreatif, ya, bagaimana caranya walaupun teman-teman nggak bawa produk, itu jurinya itu bisa terpukau dengan presentasi kalian, gitu loh. Ya. Saya izin Mas Agus lanjut, Mas. untuk menanggapi, karena dari Mas Agus mau menghendaki ini interaktif, ke. Saya menanggapi gitu. Barangkali ada mahasiswa boleh. nanti suatu saat dia silakan. tertarik, ingin bertanya, boleh nggak, Mas? Boleh, monggo. Nanti Mas Oke. Galih bisa berbagi nomor HP saya, ya, ke teman-teman mahasiswa, gitu ya. Silakan. Saat presentasi ini gitu, Mas. Boleh. Nanti raise hand gitu, barangkali bertanya, Boleh, langsung bertanya di langsung. sini. Oke. Jadi Ya, boleh. rekan-rekan mahasiswa, adik-adik, kakak-kakak ini yang senior maupun yang junior, kalau ada pertanyaan silahkan saja nanti raise hand. Sewaktu-waktu boleh tanya jawab. Oke. Jadi ini sesi interaktif. Saya next slide nih, Mas. Nah, ini adalah beberapa beasiswa yang saya raih. Salah satu beasiswa terbesar yang saya raih adalah itu yang terakhir, Triputra Scholarship tahun 2012 sampai 2014. Oke, sampai sini dulu. Apakah dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Silakan jika ada pertanyaan dari mahasiswa mengenai PKM dan tadi. Atau kita langsung ke studi kasus, Mas Agus, yang tadi, yang berat tadi. Oh ya, monggo Mas, boleh. Saya sampaikan ininya ya, sebentar. Saya stop share-nya. Barangkali mahasiswa ada yang bertanya, apapun bebas, nanti juga pasti akan ada souvenir untuk penanya terbaik ya. Atau beberapa pertanyaan nanti kita akan ada souvenir gitu. Dan mungkin ada kuis nanti. Tidak hanya saya yang memberikan kuis, Mas Agus, pemateri kita juga nanti mungkin akan memberikan kuis gitu ya. Silakan nanti jika ada pertanyaan, jika tidak mungkin saya sambil share lanjut ya, mengenai studi kasusnya tadi, mengenai yang mesin pengepres sebentar. Walaupun ini dalam bentuk PDF-nya Mas ya. Apa permasalahan yang tadi disampaikan bahwa dengan kendala tapi tetap berpeluang lanjut PIMNAS dan bahkan dapat medali emas. Nah, itu nanti trik-triknya apa? Ini saya share di PDF-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Kita ke bagian Mas Agus, di bagian langsung ke bagian helm, alatnya aja, Mas. Alatnya, atau ini dulu? Nah. Ini dulu, background story-nya. Oke. Nah, jadi saya memulai reseller helm ukir. Jadi Dr. Engraving itu bermula dari tahun 2012 ketika posisi saya sekarang sama dengan teman-teman mahasiswa. Saya mahasiswa semester 4 udah mulai jualan helm ukir, Mas. Apakah sudah produksi? Belum. Saya cuma reseller. Kalau bahasa sekarang reseller namanya ya. Jadi saya cuma posting-posting. Kalau dulu itu, kalau sekarang kan namanya Tokopedia, TikTok Shop, Shopee ya. Kalau dulu di tahun 2012 itu adanya FJB Kaskus, forum jual beli Kaskus. Ya, saya iseng aja hari itu, iseng posting di sana,
kok ternyata ada yang merespon. Zaman dulu belum ada WA, Mas. BBM ada, tapi waktu itu HP saya belum support BBM, HP Nokia ya. Jadi SMS. Jadi intinya adalah SMS. teman-teman itu jangan takut untuk memulai ya, karena hal-hal besar itu selalu bermulai dari langkah-langkah kecil yang nyata, yang teman-teman fokus, disiplin dan konsisten di situ ya. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman, wah Mas saya belum punya website nih, nggak usah, mulai aja dulu gitu loh. Yang penting tuh mulai dulu supaya teman-teman tahu, oh ternyata konsumen saya tuh maunya gini loh. Konsumen saya tuh dari perusahaan ini, konsumen saya tuh rata-rata umurnya segini. Nah, gitu. Jadi teman-teman akan tahu itu semua ketika teman-teman memulai. Karena data itu akan teman-teman dapat kalau kalian sudah memulai, sudah jalan. Teman-teman nggak bisa pakai data orang lain, terus langsung dicontek 100%, diterapkan di usaha teman-teman. Walaupun usahanya sama-sama jualan mie ayam gitu ya. Nggak bisa. Jadi inovasi apa yang akan teman-teman lakukan itu harus berdasarkan data. Oke. Nah, waktu itu salah satu masalah yang saya angkat itu adalah permintaan tinggi tapi produktivitas rendah. Ini kan PR berat, gitu ya. Saya udah marketing pol-polan gitu kan di Facebook, zaman dulu Facebook sama Kaskus ya. Tapi ternyata toko atau pengrajin di kota gede yang saya bermitra dengan mereka itu tidak bisa menyanggupi. Nah, terus saya berpikir, ini sepertinya perlu solusi teknis, perlu engineering problem solver di sini. Itulah yang akhirnya saya angkat. Ya, jadi dari saya tuh reseller, cari duit, punya ide, tapi nggak ada duit untuk merealisasikannya, ikutlah PKM supaya didanai gitu loh. Itu salah satu sisi positif PKM di situ. Teman-teman punya ide, nggak ada uang, nggak ada dana, gampang ikut PKM, buat proposalnya, didanai, ide teman-teman jalan di sana. Siap. Gitu loh. Ya. Lanjut ke bawah, Mas. Lanjut ke bawah. Nanti saya akan kasih lihat. Jadi nanti ini adalah salah satu contoh proposal yang lolos PIMNAS dan tembus dapat medali emas. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa minta ke Mas Galih ya, contoh proposalnya, formatnya, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah studi kasusnya. Jadi teman-teman bisa lihat foto yang kedua, yang di atas itu ya, itu pekerjanya itu murni menggunakan palu, Mas. Pakai tangan. Dari lempengan sheet metal yang dipotong bentuk oval, itu dipukul manual sampai jadi bentuk helm. Gitu ya. Bayangkan prosesnya berapa lama, itu 1 hari cuma bisa dapat 1, Mas. 1 hari 1. 1 hari cuma dapat 1 gitu, bayangkan. Artinya kalau 1 bulan kan cuma bisa 30. Padahal pasar permintaannya sebulan 50. Nah, di situ. Ya, ini masuknya ke kategori PKMT. Jadi PKM kan macam-macam ya. Ada PKMK, ada PKMT, ada KC. Kalau yang tadi robot pengusir nyamuk itu masuknya KC. Kalau KC itu murni dari ide, murni dari inovasi. Nggak perlu mitra, nggak perlu berpikir nanti ini ke depannya gimana, nggak usah. Itu murni ide-ide kreatif anak-anak teknik pokoknya. Tapi kalau PKMT, teman-teman harus berdasarkan masalah di mitra. Mitra Anda punya masalah nggak? Kalau mitra Anda nggak punya masalah, Anda jangan cari-cari masalah. Gitu ya. Jadi murni harus ada masalah dulu. Masalahnya apa? Gitu. Produktivitasnya kah? Atau mungkin produktivitasnya sudah oke, tapi di QC-nya, di hasil kualitinya yang kurang. Nah, gitu loh. Atau mungkin dua-duanya udah oke, produktivitasnya udah oke, Mas. Terus yang kedua, hasilnya udah oke. Lalu PR-nya di mana? PR-nya adalah pengerjaannya lama. Nah, teman-teman cari solusi gimana supaya mengerjakannya jadi lebih cepat. Nah, gitu loh. Jadi banyak banget sebenarnya, gitu loh. Jadi jangan berhenti harus sesuatu yang pure baru gitu. Enggak. Teman-teman ulik terus, ya wawancarai terus mitranya itu sampai ketemu. Oh, sebenarnya masalahnya di sini loh, Pak, gitu. Oke, clear? Mahasiswa sudah clear? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau jika ada pertanyaan. Jadi teman-teman mahasiswa boleh langsung nanya ya, nggak harus nunggu saya selesai presentasi. Nah, nanti sampai bawah terus. Nah, ini sudah bicara ilmu teknik, mesin banget ya.
terus sudah ada Tau, sudah ada Alpha, Beta. Nah, terus Mas sampai ketemu yang gambar alatnya. Nah, ini desain alatnya, itu bahan rangkanya full besi Habim. Itu speknya yang biasa dipakai untuk bikin konstruksi gedung. Bayangkan, teman-teman bisa bayangin itu kira-kira beratnya berapa ratus kilo. Ya. Wujud akhirnya adalah di bawah, Mas. Tadi ada fotonya. Ke bawah lagi. Nah, ini. Itu ukuran alatnya 1,5 meter kali 1 meter, tinggi 1,5 meter, bayangkan. Dengan bobot lebih dari 500 kg. Mungkin nggak dibawa kira-kira. Jangankan dibawa ke Pimnas naik pesawat, dibawa ke ruang Monef, gedung lantai 5 aja itu sudah nggak mungkin diangkat, gitu loh. Oke, mungkin ada pertanyaan Mas Agus, izin saya memotong. Monef, yang dimaksud Monef itu apa nggih Mas Agus gitu? Ya, Tahap jadi Monef. tahapan PKM nanti di slide ada ya. Tahapan PKM itu adalah pengajuan proposal. Ya. Yang kedua, setelah nanti teman-teman dinyatakan lolos, akan ada namanya pendanaan. Biasanya pendanaan, saya kurang tahu kalau update terkini. Kalau dulu itu, seingat saya, pendanaan itu 40% di awal, 60% itu di tengah-tengah setelah teman-teman upload logbook. Kalau sekarang gimana, Mas? Wah, itu saya kurang tahu. Belum pernah nih dosen baru ini. Nanti makanya siapa tahu setelah Mas Agus ini menceritakan kisi-kisinya. Jadi nanti slide-nya akan saya tampilin lagi. Saya mohon izin nanti habis ini ke slide. Siapa tahu dengan acara ini kita tembus satu, Mas. PKM Pimnas. Oke, siap. Bismillah. Jadi, amin. Jadi kita, atau Mas Agus lebih nyaman kita go through PDF ini atau balik lagi ke slide tadi dan nanti ke PDF ini, Mas? Bagaimana? Nah, sebaiknya. Kalau saya dari sisi PDF itu sudah cukup. Sebenarnya teman-teman tahu ini loh fisik alatnya segede ini. Ya. Dan ini mungkin sebagian orang menganggap, wah kamu nggak akan mungkin lolos Pimnas. Wong alatmu aja, betul. Nggak bisa, juri aja nggak bisa ngelihat alatmu seperti apa gitu kan. Jadi awal mungkin tim itu sudah dikatakan pesimis, putus asa, iya. Tapi kembali lagi, mimpi kalian apa sih di awal? Target kalian, target saya itu Pimnas. Jadi walaupun ini ada kendala teknis ya, karena alatnya berat, besar gitu ya. Tapi gimana caranya? Teman-teman tuh namanya engineering itu begitu. Engineering itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah engineering yang sesungguhnya. Ya. Jadi yang awalnya menjadi kelemahan, gimana caranya teman-teman jadi kekuatan? Memang juri nggak bisa ngelihat ini alatnya, nyentuh juga nggak bisa. Nah, tapi kan teman-teman bisa menampilkan itu dalam bentuk video. Nah, ini contohnya nih. Ini waktu di proposal bentuknya foto-foto proses ya. Nah, itu proses. Tapi teman-teman IPAPS ini itu bisa menampilkannya dalam bentuk video yang di situ membuat juri itu mudeng. Oh, tahapannya seperti ini loh. Proses mesinnya itu kerjanya seperti ini. Jadi sangat wajar kalau mesin ini tidak bisa dibawa ke hadapan juri. Dan mereka lolos Pimnas, dapat medali emas. Padahal nggak bawa produk itu. Gitu loh. Produknya di workshop. Produknya di workshop. Menarik. Atau kita ke teknis, Mas, berarti? Ini kan jelas sih dapat emas, ya. Nah, saya stop share. Dan tadi dari studi kasus yang Mas Agus sampaikan, rekan-rekan mahasiswa, kata kuncinya saya pikir 3. Pertama, kata kunci, ada masalah. Terus yang kata kunci kedua, ada peluang. Jadi kalau yang pertama ada masalah, orang peluang tinggal saja. Tapi kalau yang pertama Anda melihat masalah, terus Mas Agus tadi jeli melihat, kayaknya ada potensi nih. Walaupun Mas Agus punya usaha, ini yang Pimnas kedua ya, yang emas kedua, beliau udah fokus tugas akhir, dia kolaborasi dengan adik tingkat, mahasiswa-mahasiswa mesin, diajak. Nah sekarang Mas Agus jadi mitranya. Saya izin ulang kembali nih Mas Agus. Yang pertama, tadi ada masalah, beliau ada di usaha helm souvenir, kerjasama dan ada peluang,
Dan kata kunci ketiga adalah walaupun kayaknya, ketok, kayaknya, mentok, nggak mungkin, nggak ada solusi, ternyata masih bisa ada cara, tips and triknya. Nah, ini nanti Agus di slide. Sebentar, Mas Agus, saya tampilkan kisi-kisinya. Ini ilmu lapangan ini. Ini nggak banyak disampaikan di ruang kelas. Bentar, saya izin share, Mas Agus. Jadi dari 3 kata kunci tadi, yang menarik ini bagaimana agar tidak menyerah jika kayaknya mentok nggak ada harapan. Nah, ini dia. Saya share PowerPoint-nya untuk kisi-kisinya, Mas Agus. Mungkin bisa dilanjutkan Oke, untuk betul. bantu jawab. Bantu jelaskan. Monggo, Mas. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tadi ada teman-teman yang pengen bertanya, cuma mungkin masih malu-malu ya, atau mungkin masih ragu-ragu gitu kan. Tapi saya yakin pasti teman-teman banyak nanya, Mas, kisi-kisinya lolos PIMNAS apa sih gitu ya. Pasti begitu. Ya kan, tapi mungkin malu ya untuk nanya gitu ya. Nah, jadi berdasarkan data, komponen penilaian terbesar untuk lolos PIMNAS itu ada 3. Yang satu, pertama itu 30% itu ditentukan dari proposal. Jadi ini gede sekali 30% itu, ya. Nah kan nanti tahapan pertama nanti di belakang akan ada bagaimana sih panduan penulisan proposal itu akan ada. Yang kedua di bagian laporan kemajuan atau progres itu presentasinya 20%. Nah, untuk yang ketiga, Monef itu nanti teman-teman langsung presentasi di hadapan Dewan Juri. Jadi Dewan Juri itu akan datang ke kampus-kampus ya, yang siap untuk di Monef itu bobotnya 50%, Mas. Jadi ini sebenarnya kan jadi penentu. Sebisa mungkin presentasinya siap, timnya siap, produknya siap. Nah yang seperti kasus tadi, timnya siap, gitu. Presentasi sudah siap, produknya tapi nggak bisa dibawa, gitu loh. Lanjut, Mas, yang berikutnya. Ya. Nah, yang pertama itu tahap proposal dan administrasi. Saya nggak tahu per hari ini panduan PKM terbaru itu apa. Jadi teman-teman mahasiswa nanti juga dibantu mungkin oleh tim dosen ya, Mas Galih dan kawan-kawan dan Pak Benyamin. Siap. Itu mohon dicek kembali tiap tahun, takutnya nanti ada revisi atau ada update atau ada tambahan gitu ya. Itu sebisa mungkin teman-teman membaca buku panduan PKM terbaru. Jadi kalau tahun ini 2026, usahakan teman-teman cari panduan PKM yang update-nya itu 2026. Jangan pakai yang 2024 atau 2025. Oke? Karena rata-rata kesalahan format itu penyebab utama gugur proposal. Jadi kadang idenya udah bagus, planningnya ke depan udah ada nih. Oh ini idenya seperti ini nanti efeknya setelah produk ini ada, itu udah bagus. Tapi kalau teman-teman itu salah format itu contohnya apa? Font, ya, spasi antar huruf, jarak antar paragraf, nah ukuran hurufnya berapa, itu nggak sesuai dengan panduan, itu jangankan nggak lolos, Mas. Mohon maaf ya, mungkin juri aja membaca malas sudahan. Ngelihat, wah ini udah nggak sesuai, langsung tolak. Gitu loh, langsung dibuang. Itu belum ngeliat isinya itu padahal. Baru ngeliat covernya udah salah, langsung buang. Gitu. Clear sampai sini? Yang kedua, itu sebisa mungkin idenya itu kreatif dan inovatif. Fokus pada solusi atas permasalahan yang nyata. Nah, beberapa PKM saya sempat nemui itu kalau dulu mohon maaf, dulu tahun 2012-2013 kan teknologi belum canggih ya. Artinya kita pengen tahu bahwa ini duplikat atau enggak itu produk sulit. Karena waktu itu sumber cuma Google. Tapi hari ini AI itu banyak. Betul Mas Galih ya? Bahkan ada Betul AI sekali. yang bisa untuk ngecek skripsi mahasiswa itu nyontek atau enggak gitu kan. Iya. Ada black box AI, ada ChatGPT sekarang ya, ada Gemini macam-macam. Gitu ya. Kalau dulu nggak bisa, Mas. Jadi zaman dulu itu banyak banget pencitraan. Zaman dulu banyak gitu ya. Dan sulit untuk tapi hari ini
semakin sulit teman-teman untuk jiplak, ya. Jadi usahakan sebisa mungkin idenya itu pure baru, gitu ya, inovatif, gitu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keteknikan. Karena teman-teman ada berada di jurusan teknik mesin, gitu ya. Terus yang berikutnya, kesesuaian dengan skim PKM. Kenapa? Tadi saya sampaikan, yang sering ketukar itu antara PKMT dengan PKMKC. PKMKC itu PKM jenis baru yang dikeluarkan tahun 2013. Ya. PKMT itu harus ada mitranya. Harus berangkat dari masalah yang nyata, bukan masalah yang dibuat-buat. Sedangkan PKMKC itu murni ranahnya anak teknik loh. Kalian buat ide ngawur sengawur apapun nggak apa-apa. Inovasi sengawur apapun nggak apa-apa. Contoh misalnya nih, sorry, Mas Galih hari ini HP-nya kalau ngecas masih pakai kabel nggak, Mas? Masih pakai kabel, Mas. Masih pakai kabel. Dan mungkin juga saya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman punya ide, wah gimana ya? Kita punya ide untuk ngecas tanpa kabel. Nggak apa-apa gitu. Walaupun hari ini belum ada yang butuh itu, gitu ya. Dan hari ini mungkin charger dengan kabel tidak menjadi masalah bagi usernya. Nah, itu masuknya ke ranah PKMKC. Karena masalahnya sebenarnya belum ada, ya. Bahkan nanti ke depan manfaatnya gimana juga belum ada. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi jangan sampai nanti itu kalian masukkan ke PKMT. Seolah-olah charger pakai kabel itu masalah bagi masyarakat di bumi gitu ya. Enggak, jangan. Ya. Jadi kalau emang nggak ada masalah gitu ya, masuknya ke PKM KC. Tapi kalau masalahnya ada kayak tadi ya, produktivitasnya rendah, kualitasnya buruk gitu kan, pengerjaannya lama gitu. Nah, itu masalah. Teman-teman angkat ke PKM, masuknya ke PKMT. Carikan solusi yang kreatif dan inovatif gitu. Clear sampai sini? Ya. Sorry, tadi saya lompat ya? Enggak. Sebentar. Enggak, Mas. Ya, silakan. Nah, yang ke bawah itu sama. Jadi dulu pernah ada kejadian, bahkan ini di Monef, itu sangat fatal. Kalau teman-teman sedang presentasi ke dosen pembimbing, itu kan kalian menggunakan laptop pribadi ya. Laptop di mana file itu diedit, file itu disimpan, maka otomatis format semuanya aman. Tapi ketika Monef, ya, itu teman-teman akan menggunakan laptop dari panitia. Filenya itu bisa melalui flash disk atau dikirim melalui email. Nah, ini yang jadi masalah. Ada beberapa yang mohon maaf fontnya itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa presentasi yang keren tuh fontnya harus yang bentuknya ada lancip-lancip gitu ya. Ada bunga-bunganya gitu. Jangan. Justru gunakan saja font standar. Kenapa? Karena laptop teman-teman dengan laptop panitia itu berbeda. Gitu loh. Biasanya kalau laptop panitia itu settingan standar bawaan pabrik. Ya. Ini penting. Ini teknis memang, tapi sangat penting. Jangan sampai teman-teman udah nyiapin, udah keren banget gitu ya. Begitu presentasi, belum nggak bisa dibuka file. Dan kejadian. Dan itu kejadian banyak, Mas. Bahkan sampai hari ini masih ada kasus seperti itu, gitu loh. Iya. Oke. Nah, tahapan kedua itu tahap pelaksanaan. Jadi teman-teman sudah didanai, gitu ya. Nah, teman-teman mulai nih. Ayo kita jalanin nih program kita, gitu ya. Nah, yang pertama, ini seringkali banyak salah sebelum masuk ke sini ya. Itu manajemen tim dan dosen pembimbing. Karena mohon maaf banyak sekali sekarang di Twitter, di IG, TikTok itu mohon maaf agak sedikit menyinggung para dosen ya, gitu. Dosennya tidak aware dengan mahasiswa, sulit ditemui gitu kan, sibuk terus, atau mungkin tidak mau diajak rapat, nah gitu. Jadi pemilihan tim mahasiswa dan pemilihan dosen itu sangat penting, Mas. Usahakan cari tim itu yang menunjang judul teman-teman. Kalau judulnya itu hubungannya sama anak kedokteran dan anak teknik mesin, jangan sampai teman-teman nyari anak psikologi sama ekonomi jadiin tim. Mumet Mas nanti di belakang.
kalian aja diskusi pakai bahasa teknik, mereka nggak nyambung gitu kan. Yang kedua juga, nah ini untuk peran dosen ya, teman-teman kalau bisa nyari dosen yang sekiranya tidak terlalu sibuk, bukan berarti nggak boleh sibuk ya, tapi dosen yang punya waktu, meluangkan waktunya untuk menemani mahasiswa, misalnya kayak 2 minggu sekali, seminggu sekali punya waktu untuk diskusi, konseling gitu ya. Jadi teman-teman itu penting. Oke. Nah, yang kedua, logbook rutin. Sekecil apapun progres, itu teman-teman harus catat, difoto, ditulis, terserah. Yang penting ada laporannya. Nah, yang ketiga, target keluaran. Nah, ini yang teman-teman wajib, kan nanti biasanya ada ya. Itu ada produknya rampung, video, laporan, dan lain-lain. Nah, nanti saya kasih di bagian belakang, itu ada saran terkait dengan produk, gitu ya. Yang berikutnya, realisasi anggaran. Nah, Mas, RAB saya itu 10 juta, tapi ternyata begitu teman-teman merealisasikan program, kok over budget. Terus solusinya apa? Apakah kami harus nombok, gitu kan? Apakah kami harus, mohon maaf, tapi jangan sampai ya, pinjol atau jangan sampai, nggak usah itu ya. Nanti akan ada di belakang, ada tips-tipsnya gitu ya, saran-sarannya. Lanjut Mas Galih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di Monef. Monef itu teman-teman presentasi langsung di hadapan juri-juri, di hadapan dosen-dosen, tapi bukan dosen kalian. Ini yang ngatur pusat, dari pusat. Teman-teman tuh nggak bisa tahu, saya nanti dapat siapa ya, jurinya ya, nggak bisa. Dosen pengujinya siapa ya, nggak bisa tahu. Bahkan sampai mungkin level dosen kampus pun itu tidak boleh memberitahu, membocorkan, gitu ya. Yang pertama, itu siapkan presentasi yang detail. Kenapa saya ngomong detail? Kalaupun teman-teman itu background-nya engineering, belum tentu loh dosen pengujinya itu orang teknik. Bisa jadi dosen pengujinya orang ekonomi. Bisa jadi dosen pengujinya itu orang kedokteran. Jadi kalau teman-teman menggunakan bahasa teknik yang terlalu tinggi, misalnya sebuah besi dipanaskan dengan suhu sekian akan mengalami deformasi. Yang ngerti deformasi itu cuma anak teknik, Mas. Gitu loh. Overheating itu yang ngerti cuma anak teknik, Mas. Gitu loh. Bahkan mungkin orang teknik pun ada yang nggak ngerti ya, Mas. Ada yang nggak ngerti, apalagi orang kedokteran atau orang psikologi gitu ya. Sangat nggak ngerti itu. Batang cantilever misalnya. Bahkan mohon maaf, 3D printing sekalipun, itu nggak semua orang ngerti loh. Apa itu 3D printing? Gitu kan. Nah, jadi teman-teman usahakan, kalau mau menyebutkan kata-kata itu, boleh. Tapi harus disiapkan kata-kata alternatifnya. Misalnya tadi mengalami deformasi atau patah, nah gitu misalnya. Jadi ada harus disampaikan dengan kata-kata yang kira-kira orang awam itu bisa ngerti. Maksud Anda itu apa sih gitu loh. Yang kedua, produk atau hasil nyata. Ini sangat harus ada kalau barangnya mungkin untuk dibawa, mungkin untuk dipresentasikan. Tapi kalau barangnya tidak mungkin dibawa, nggak mungkin dipresentasikan. Nah, itu nanti yang jadi tips and trick ya. Oh bisa Mas barangnya round tapi nggak bisa lolos timnas dari Mas itu kan. Iya. Dan lebih parah lagi, sorry ya, saya bocorin sekarang. Lebih parahnya lagi, yang tadi dapat medali emas itu tuh sebenarnya alatnya belum fungsi, Mas. Itu alatnya nggak fungsi, belum rampung. Cuma bagaimana mereka itu pinter, istilah kita ngakali ya, atau tipu-tipu istilah begitu ya, tipu-tipu untuk bagaimana caranya meyakinkan juri bahwa alat mereka itu berfungsi, ya sudah efektif, sudah bisa digunakan oleh mitra gitu. Padahal alatnya jadi aja enggak, Mas. Kenapa enggak jadi? Simple. RAB awal itu 10 juta. Begitu sudah tahap pengerjaan, itu ternyata kita butuh yang namanya hydraulic press. Itu yang awal hitungannya cuma 5 ton, ternyata butuhnya yang 100 ton. Itu butuh dana minimal 50 juta, Mas, untuk belinya. Sedangkan kita cuma lolos angka 9.500.000. Ya, yang mau nombok 40 juta siapa kira-kira?
Kan begitu ya. Iya. Iya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, nah ini yang teman-teman sering miss ya, banyak yang miss, bahwa yang harus paham materi hanya ketua saja. Anggota itu cuma nebeng, mohon maaf, megang laptop salah satunya. Yang kedua, megang produk, ngasih lihat. Enggak, itu sebisa mungkin seluruh tim itu 100% itu menguasai. Bukan berarti semua elemen, semua pertanyaan itu semua orang harus tahu. Enggak, teman-teman mulai bagi. Misalnya nih, katakanlah satu tim ada 5 orang. Engineering-nya orang 3, yang 2 ini orang dari medical, dari kedokteran. Nah, nanti dibagi. Oh, Mas, saya engineering, tapi saya tuh ngertinya cuma bahan. Maka siapkan pertanyaan yang kira-kira ada hubungan dengan nanti yang jawab si A. Gitu loh. Oh, saya orang engineering produksi. Nah, maka nanti kalau ada pertanyaan seputar produksi, B yang harus menjawab. Nah, jadi teman-teman harus pintar membagi. Kalau ada pertanyaan yang ini, yang jawab siapa ya? Nah, jangan semuanya itu ketuanya yang harus jawab ya. Justru yang dinilai jadi lolos atau enggaknya itu bukan seberapa pintar ketuanya, tapi seberapa solid tim itu, seberapa hebat tim itu. Jadi saya gambarkan itu seperti penyanyi dangdut dan grup band. Itu dua hal berbeda loh. Walaupun mereka sama-sama pelaku seni, pelaku dunia hiburan. Kalau penyanyi dangdut itu murni yang show dia sendiri, orang nggak akan lihat siapa yang ngiringi, enggak. Tapi kalau grup band nggak bisa mas main sendiri-sendiri, itu harus kompak satu tim mainnya gitu loh. Ya. Nah, latihan presentasi intensif ini penting. Tapi juga banyak kasus yang salah. Jadi misal tadi yang saya sampaikan di awal ya. Teman-teman menggunakan bahasa teknis, terus latihan presentasi di kos-kosan misalnya, atau di kantornya himpunan gitu ya, atau mungkin di mana gitu ya, terserah, di tempat nongkrong gitu kan. Tapi teman-teman yang kalian minta untuk kasih masukan, itu semua orang engineering. Jadi kalian ngomong pakai bahasa engineering, mereka mudeng. Gitu ya. Tapi faktanya, juri itu kan tidak selalu dari engineering. Kita tuh nggak bisa untuk kayak, kita tuh dapat prank mungkin ya, kalau presentasi. Nah, jadi teman-teman sebisa mungkin, kalau presentasi, cari orang-orang yang mereka background-nya itu nggak ngerti tentang materi. Misalnya background tadi materi tentang engineering, teman-teman cari mahasiswa yang background adalah psikologi gitu ya. Cari yang paling apes bahasanya gitu, yang mereka benar-benar nggak ngerti materi. Supaya nanti teman-teman tahu, oh ternyata yang selama ini kita anggap pertanyaan sepele, bagi orang teknik itu sepele. Tapi ternyata bagi orang awam itu mereka benar-benar nggak ngerti loh. Iya. Gitu loh. Benar-benar nggak ngerti loh ternyata mereka itu. Gitu kan. Mohon maaf Mas Agus, saya perlu potong untuk menginformasikan waktu 20 menit lagi Mas sesuai jadwal. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Silakan Mas. Oke, dari mahasiswa dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, nampaknya masih malu-malu Mas. Masih malu-malu? Ya. Ada Oh, ini ada.